semuanya, perkenalkan namaku Naraya Anindya Zahra dari kelas 12-8. Di sini aku bakal membahas sedikit tentang novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, dan aku bakal memberikan kesan setelah aku membaca novel ini. Katanya, hidup seringkali terasa berat, bukan karena hal besar, tetapi karena kita lupa untuk beristirahat sejenak dan terlalu lama berusaha untuk terlihat kuat. Lewat cerita sederhana, jujur, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati mengajak pembacanya untuk menemukan makna dari keluarga, perasaan, dan alasan untuk tetap bertahan hidup. Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Rian Krishna. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia pada tahun 2025. Novel ini termasuk dalam genre fiksi dengan sentuhan psikologi populer, yang mengangkat tema kesehatan mental serta pencarian makna hidup. Buku ini memiliki sekitar 216 halaman dengan ukuran fisik panjang 20 cm dan lebar 13,5 cm, serta berat kurang lebih 0,50 kg. Ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami. Novel ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati menceritakan tentang seorang pria bernama Ale berusia 37 tahun yang mengalami depresi akut. Sejak kecil, Ale tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Dia sering merasa tidak diterima, kesepian, dan mengalami perundungan, sehingga berdampak besar pada kondisi mentalnya hingga dewasa. Merasa hidupnya tidak pernah berjalan sesuai keinginannya dan tidak memiliki tempat untuk bersandar, Ale memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dalam waktu 24 jam. Namun, sebelum waktu itu tiba, Ale ingin melakukan beberapa hal sederhana yang selama ini tidak pernah benar-benar ia nikmati. Salah satunya adalah menyantap seporsi mie ayam. Pada bagian awal novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, banyak menceritakan masa kecil dan remaja Ale. Ia tumbuh dalam keluarga yang minim dukungan emosional, membuatnya sering merasa menjadi beban, tidak didengar, dan tidak dianggap penting. Di sekolah, Ale tidak memiliki lingkungan pertemanan yang aman dan menjadi korban perundungan. Pengalaman-pengalaman ini perlahan membentuk luka batin yang dibawa Ale hingga dewasa. Saat dewasa, Ali berusaha hidup seperti orang lain pada umumnya. Ia bekerja, menjalani pengobatan, dan mencoba diterima di lingkungan sosial. Namun, semua usaha itu terasa gagal. Novel ini menunjukkan bahwa depresi Ali bukan karena ia tidak berusaha, melainkan karena ia merasa tidak pernah benar-benar berhasil dan selalu sendirian, tanpa tempat pulang secara emosional. Cerita kemudian berfokus pada satu rentang waktu penting, 24 jam dalam hidup Ali. Di waktu ini, ia menjalani hari dengan cara yang berbeda, membersihkan apartemen, menata barang-barang, dan melakukan hal-hal sederhana sambil tenggelam dalam monolog batinnya. Pembaca diajak masuk ke pikiran Ale yang penuh penyesalan, kenangan masa lalu, dan pertanyaan tentang makna hidup. Keinginan sederhana Ale untuk menikmati seporsi mie ayam justru membawanya ke perjalanan emosional. Ia mencari Pak Jo, penjual mie ayam langganannya, namun menemukan kenyataan pahit bahwa Pak Jo telah meninggal dunia. Ale kemudian membantu proses pemakaman dan bertemu Pram, anak Pak Jo, yang berjanji akan membuatkan mie ayam untuknya keesokan hari. Malam harinya, Ale singgah ke warung kopi dan tanpa sengaja terjebak dalam situasi berbahaya hingga akhirnya ditahan. Di tahanan, ia bertemu Murad, sosok dari dunia gelap yang menjadi cermin lain tentang pilihan hidup. Setelah dibebaskan, Ale memasuki fase hidup baru bersama Murad dan bertemu banyak orang dengan latar belakang berbeda, yang secara tidak langsung memberi pelajaran tentang bertahan hidup. Suatu malam, Murad mengajak Ale ke sebuah bar. Di tempat itu, Ale bertemu Juleha dan Mami Louis. Bersama mereka, Ale terlibat percakapan panjang tentang hidup, duka, dan cara bertahan. Juleha dan Mami Louis digambarkan sebagai sosok yang keras di luar, namun menyimpan empati dan kebijaksanaan dari pengalaman hidup. Percakapan ini menjadi momen penting bagi Ale karena untuk pertama kalinya ia merasa didengar tanpa dihakimi. Setelah percakapan berakhir, merasa sesak, Ali kemudian keluar dari bar dan bertemu dengan Ipul,
OB di kantornya. Ipul khawatir Ali akan terseret terlalu jauh oleh dunia Murad. Lalu, Ipul mengajak Ali pergi. Ali kemudian diajak ke kontrakan Ipul dan bertemu dengan istri serta anak Ipul, di mana ia merasakan kehangatan keluarga yang sangat asing baginya. Pada dini hari, Ale ikut Ipul mengantar bolu kukus ke Bu Murni. Sosok ini tampak dingin dan sinis, namun perlahan ia membuka diri. Dalam percakapan sunyi, Bu Murni menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf yang tidak pernah sampai pada anak kandungnya. Mendengar itu, Ali menangis karena untuk pertama kalinya ia mendengar kata maaf yang tak pernah ia dapatkan dari orang tuanya sendiri. Dalam perjalanannya mengantarkan kukus, Ali kembali ke sebuah kampung dan bertemu Pak Uju, seorang pria sederhana yang pernah Ali tolong saat ditagih utang oleh Murad. Bersama Pak Uju dan tetangganya yaitu Dimas, Ali terlibat percakapan ringan tentang hidup. Tidak ada nasihat, hanya cerita. Namun, dari pertemuan itu, Ali justru menemukan jawaban atas kegelisahannya, bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan, melainkan cukup dijalani. Kemudian, dalam perjalanan pulang menuju apartemennya, Ali juga bertemu dengan Pak Gisper, penjual kerupuk Bangka yang tunanetra. Ali menolongnya dari upaya penipuan dan mengantarkannya pulang. Meski singkat, pertemuan itu memberi Ali ruang untuk jujur tentang luka masa lalunya dan kembali merasakan empati yang tulus. Setelah kembali ke apartemennya dan menyadari betapa sepinya hidupnya selama ini, Ali mengambil keputusan besar untuk melepaskan keputusasaan. Ia mengunjungi kembali tempat-tempat yang memberinya pelajaran hidup, hingga akhirnya kembali ke rumah Pram untuk memenuhi janjinya. Seporsi mie ayam tersaji di hadapannya, namun Ali tidak memakannya. Ia hanya memandangnya, mengenang semua pertemuan kecil yang mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Masih ada hari esok untuk makan, ucap Ali. Di akhir cerita, Ali memilih untuk bertahan hidup dan memberi hidup satu kesempatan lagi. Maybe life is worth living again. Melalui novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, kita diajak memahami bahwa setiap orang menyimpan luka yang tidak selalu terlihat. Cerita Ale mengingatkan kita untuk lebih peka, berempati, dan tidak mudah menghakimi seseorang. Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Novel ini juga menunjukkan bahwa kebahagiaan sering hadir lewat hal-hal sederhana dan juga pertemuan yang tidak terduga. Pada akhirnya, buku ini menyampaikan pesan bahwa hidup bukanlah perlombaan dan selalu ada alasan untuk tetap bertahan. Karena hari yang buruk tidak selalu berarti hidup yang buruk. Di balik setiap halaman tersimpan kelebihan dan kekurangan novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Kelebihannya yaitu, novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati mengangkat isu kesehatan mental secara realistis dan relevan dengan kehidupan banyak orang. Bahasa yang digunakan sederhana, lugas, dan emosional, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Alur ceritanya singkat namun padat dengan sudut pandang psikologis yang kuat, serta mampu mengajak pembaca untuk lebih peka terhadap kondisi mental orang lain. Sedangkan kekurangannya yaitu tema cerita yang diangkat tergolong berat secara emosional sehingga tidak cocok untuk semua pembaca. Beberapa bagian cerita terasa sangat intens dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau kesedihan. Selain itu, minimnya variasi sudut pandang karena cerita berfokus pada tokoh utama membuat pengembangan karakter pendukung kurang dieksplorasi secara mendalam. Demikian pembahasan singkat mengenai novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dan juga gambaran mengenai novel bagi pembaca dan juga kalian yang mendengarkan video ini. Selamat tinggal dan semoga kalian terhibur dengan adanya video ini.